Berapa banyak orang-orang awam yang terbodohi oleh kalian. Termasuk saya mungkin ya, karena saya juga orang awam. Tapi supaya kedepannya tidak ada orang lain yang berani-beraninya membawa ayat-ayat untuk hal yang tidak jelas, bahkan menipu di situ. Untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh orang-orang baik sebagai kamuflase mereka. Itu tujuan kita, teman-teman. Porque te quiero. Di situ bawa-bawa hal di rumah, karena ini berkaitan dengan rencana kami untuk membongkar ini. Jadi ada jalur-jalur yang kita tempuh, kita serempet-serempetkan semuanya supaya akan muncul sendiri ke permukaan. Nah, jadi kita butuh jalan. Kalau mereka butuh jalan-jalan untuk menyelesaikan solusi, maka kita butuh jalan untuk mendapatkan penyelesaian. Kenapa diseret-seret nama ini, nama itu masuk ke ranah pribadi? Bukan saya yang masuk ke ranah pribadi. Ya, tapi mereka yang membongkar aib mereka sendiri. Sehingga kita membahas itu juga. Dan hari ini juga beliau sempat menyeret satu nama lagi, dan nanti akan bermunculan. Dan saya tegaskan kepada teman-temanku semuanya, saudaraku semuanya, bahwa sudah banyak dari mantan-mantan orang yang diajak melakukan settingan sudah mulai mengaku kepada kami dan siap bertanggung jawab. Ya, orang yang diajak sebagai mediator untuk berpura-pura kesurupan itu pun sudah membuat pengakuan kepada TIJ. Kalau masalah perempuan ini itu segala macam, saya nggak bahas itu, teman-teman, di sini. Mudah-mudahan teman-teman paham, dan ini tidak mau saya masuk ke ranah pribadi. Ya, jadi seperti itu. Sekarang tinggal membuktikannya. Dan saya himbau kepada saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya, baik yang ada di Malang atau di tempat-tempat yang lain, yang kalian merasa dirugikan, baik secara materi ataupun nama baik, itu kalian siapkan bukti-bukti, kalian masuk ranah hukum aja, biar tuntas semuanya. Biar masyarakat luas melihat, biar pendukung-pendukung mereka yang fanatik buta, yang taklid buta bisa melihat. Ya, coba. Masalah orang berduit, orang beli mobil itu nggak pernah saya bahas, walaupun mereka mengklarifikasi. Saya tidak pernah membahas itu. Orang punya uang, orang nggak punya uang, di mata saya sama semua. Yang penting baik, orangnya jujur, udah selesai. Saya nggak pernah mempermasalahkan uang orang, harta kekayaan. Saya nggak pernah bertanya seperti itu kepada sahabat-sahabat saya. Dan saya bersahabat bukan karena uang, bukan karena pangkat dia, bukan karena jabatan dia. Bahkan orang gila sekalipun saya kawanin, saya temenin, saya ajak ngobrol. Terkadang orang gila itu lebih waras daripada orang yang waras. Ya, ini sengaja hari ini saya buka-bukaan, teman-teman. Sudah lama juga saya nunggu-nunggu, ini nggak ada kabar, malah nggak pernah muncul lagi di kamera ya. Melempem mungkin ya, takut matanya nampak jeblok. Memang ini nggak impas lawannya, teman-teman. Orang hebat, orang bersorban, orang bergamis versus orang tinggal di hutan, gondrong, dekil, jarang mandi, baju ini aja. Ya. Jadi nggak sebanding lawannya, teman-teman. Makanya kita juga harus menunjukkan bahwa uang tidak bisa menentukan kebenaran. Bahwa harta tidak bisa menentukan sebuah kebenaran. Tapi kebenaran itu adalah kebenaran. Dan tidak bisa dikalahkan walaupun orang yang banyak uang. Ini sebagai contoh buat kita semua, teman-teman. Dengan uangmu, kamu tidak akan pernah bisa membeli kebenaran. Atau untuk membuat pembenaran atas dirimu, nggak bisa. Kalau sama yang lain bolehlah kalian takut-takuti, ya kan? Punya backing ini, punya backing itu, bernaung di bawah organisasi ini, organisasi itu. Nah, organisasi pun dibuat atas dasar untuk sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat, sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang.
Apalagi organisasi yang mengatasnamakan Islam. Mereka tentu akan membela Islam sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sebisa-bisanya, sekuat-kuatnya. Jadi nggak usah kalian pelintir-pelintir ke situ. Ya. Share teman-teman, share. Viralkan teman-teman. Re-upload juga nggak apa-apa. Udah settingan ngancam orang pula kalau nggak percaya. Biadab itu namanya, biadab. Berapa banyak orang-orang awam yang terbodohi oleh kalian. Termasuk saya mungkin ya, karena saya juga orang awam. Tapi saya ini orang bodoh yang memang tidak mau dibodohi. Kalau mau buat hiburan, buatlah teman-teman. Jangan sampai menyumpah-nyumpah, mengatakan orang lain munafik dengan tidak percayanya video kalian yang settingan. Ya. Memang muka saya tidak ada manis-manisnya teman-teman. Yang penting kalian bisa merasakan manisnya kebenaran. Ya. Itu yang penting. Terserah siapa yang ngomong, yang penting benar. Saya ulang sekali lagi, buat teman-teman yang merasa dirugikan baik secara materi maupun nama baik untuk menempuh jalur hukum. Kita menempuh jalur hukum bukan mengancam, teman-teman, tapi itu bentuk ketaatan kita terhadap hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Saya tidak masuk sejauh itu, karena itu bukan ranah saya, teman-teman. Ranah saya cuma di YouTube untuk menjelaskan kepada teman-teman itu adalah video pembodohan. Dan efeknya tidak baik untuk umat. Jadi seperti itu. Saya sangat berharap sekali saudara-saudaraku semuanya. Ini harus kelar, ini harus clear. Dan mereka pun tidak takut jatuh. Mereka sudah siap. Kemarin secara tidak langsung di telepon dengan saya itu, mereka mengucapkan mubahalah yang tidak disengajanya. Secara tidak langsung, teman-teman. Maka hari ini pecinta kebenaran, orang-orang yang ingin melihat kebenaran, yang matanya dan hatinya masih terbuka untuk kebenaran, tolong doakan semoga kemungkaran ini segera lenyap. Supaya kedepannya tidak ada orang lain yang berani-beraninya membawa ayat-ayat untuk hal yang tidak jelas, bahkan menipu di situ. Untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh orang-orang baik sebagai kamuflase mereka. Itu tujuan kita, teman-teman. Ya, jangan sampai lahir bahasa bahwa preman lebih baik dari ustadz. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Ini yang seharusnya kita halau. Dan ini merupakan bentuk daripada perjuangan saya untuk itu, teman-teman. Selama ini banyak pengakuan masyarakat, waduh, preman itu lebih baik daripada ustadz, katanya. Ustadz itu malah menggoblokin kita. Preman itu malah jujur sama kita. Beda dengan Umi preman, teman-teman. Umi cuma ngaku aja preman, tapi bukan preman. Permen. Saya tidak menyalahkan si Umi preman juga. Si Idris juga ikut campur dalam hal ini, bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab maksud saya, teman-teman. Ikut bertanggung jawab. Karena dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Persoalan dia masalah dengan istri, kenapa kita bawa-bawa istri dia? Karena memang istri dia sering muncul untuk membahas kita. Bahkan nelpon saya pun istri dia, bukan dia langsung. Laki-laki sejati itu nggak ada seperti itu. Ini yang ngomong TIJ, teman-teman, dan omongan ini dipertanggungjawabkan. Kalau memang Idris merasa ini saya cemarkan nama dia, buktikan di pengadilan, kan begitu. Untuk sahabat-sahabatku, para pendukung habaib, baik yang ada di Aceh maupun yang ada di luar Aceh, di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, untuk betul-betul memperhatikan ini.
Para habaib tidak mengajarkan kita untuk membodohi masyarakat. Mereka para dzurriyyat Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah yang memang benar-benar membawa ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada satu dua keturunan daripada habaib mungkin kurang berkenan dengan kita, jangan menghina mereka, jangan mencaci mereka. Ya, karena mereka lahir dari dzurriyyat yang mulia, dzurriyyah yang mulia. Jelas teman-teman ya, jelas sekali. Jangan main-main ya, jangan main-main. Banyak orang sering mengatakan dan banyak orang tahu bagaimana batalnya puasa, bagaimana batalnya sholat, bagaimana batalnya wudhu, tapi jarang orang yang sadar bagaimana batalnya syahadah. Kalau batal syahadah, maka kafirlah. Jangan salah-salah teman-teman. Ini saya tunggu klarifikasi dari mereka. Tanggal berapa, jam berapa, di mana. Dan jangan lupa bantu subscribe, terus share, like, komen, dan itu yang kunting-kunting kayak gandulnya sapi itu. Tanda lonceng. Tanda lonceng.